Hikikomori adalah fenomena sosial yang semakin dikenal di Jepang, di mana individu secara ekstrim menarik diri dari kehidupan sosial dan mengisolasi diri mereka di dalam rumah, bahkan selama bertahun-tahun. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Tamaki Said, seorang psikiater Jepang, pada tahun 1998. Dalam beberapa dekade terakhir, hikikomori menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah Jepang. Terlebih dengan munculnya pandemi 2019, jumlah kasus hikikomori dilaporkan meningkat drastis. Sebuah survei pada tahun 2022 memperkirakan bahwa sekitar 1,4 juta orang di Jepang adalah seorang hikikomori. Jumlah ini sangatlah mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan data tunawisma di Jepang yang hanya sekitar 3.000 orang. Awalnya, hikikomori dianggap sebagai kondisi psikologis yang unik di Jepang, tetapi dalam perkembangannya, fenomena ini juga mulai ditemukan di negara-negara lain. Apakah kamu sudah mengetahui apa penyebab fenomena hikikomori ini? Pada tahun 1990-an, Jepang mengalami sebuah krisis ekonomi besar. Krisis ini dimulai ketika gelembung ekonomi Jepang, yang terbentuk akibat spekulasi besar di sektor properti dan pasar saham selama tahun 1980-an, pecah pada tahun 1991. Ledakan ini menyebabkan resesi panjang yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat Jepang. Salah satu dampak sosial utama dari krisis ini adalah munculnya fenomena hikikomori. Krisis ekonomi dan kehilangan stabilitas adalah faktor utama. Banyak perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, menciptakan lingkungan di mana peluang kerja menjadi sangat terbatas, terutama bagi lulusan baru. Generasi muda yang menghadapi masa depan yang tidak menentu ini merasa terjebak. Mereka melihat bahwa peluang untuk mencapai kesuksesan, yang sangat ditekankan dalam budaya Jepang, menjadi semakin sulit. Dalam masyarakat yang sangat kompetitif, kegagalan akademis atau profesional seringkali dianggap sebagai aib, dan banyak yang merasa malu atau takut menjadi beban bagi keluarga mereka. Pada saat yang sama, ada tekanan sosial yang kuat untuk konformitas di Jepang. Individu diharapkan untuk memenuhi harapan masyarakat terkait pendidikan, karir, dan keluarga. Orang-orang yang merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar ini, kerap merasa terisolasi, dan tidak memiliki tempat dalam masyarakat. Mereka seringkali menutup diri karena rasa malu, takut akan kritik sosial, atau merasa gagal. Fenomena hikikomori juga disebabkan oleh perubahan teknologi. Ketika akses ke internet mulai berkembang, dan hal ini memungkinkan para hikikomori untuk tetap terhubung dengan dunia luar secara virtual tanpa harus meninggalkan rumah. Internet menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan hiburan dan bahkan pekerjaan tanpa interaksi tatap muka, yang membuat isolasi fisik lebih mudah dipertahankan. Fenomena hikikomori yang muncul di tahun 1990-an merupakan manifestasi dari kompleksitas sosial dan ekonomi yang dialami Jepang pasca krisis, di mana individu merasa tidak dapat menemukan tempat mereka dalam masyarakat yang berubah dengan cepat sampai dengan hari ini. Fenomena hikikomori lebih sering terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah, karena beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. Kelas menengah biasanya memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap prestasi akademis dan karir. Orang tua dari kelas menengah seringkali memberikan tekanan besar pada anak-anak mereka untuk sukses di sekolah dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Gagal memenuhi harapan ini bisa menyebabkan rasa malu, stres, dan tekanan mental yang berujung pada hikikomori. Sementara itu, keluarga miskin mungkin tidak menekankan pendidikan atau karir dengan tingkat tekanan yang sama, karena prioritas mereka seringkali lebih praktis, seperti memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga kelas menengah juga memiliki lebih banyak sumber daya finansial untuk mendukung anak-anak mereka yang menjadi hikikomori. Misalnya, mereka dapat menyediakan kamar pribadi, akses ke teknologi seperti internet dan komputer, buku-buku komik, serta kebutuhan dasar seperti makanan dan perlengkapan sehari-hari tanpa harus bekerja. Di sisi lain, keluarga miskin tidak mungkin memiliki kemampuan finansial untuk mendukung pola hidup yang mengandalkan isolasi tersebut. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga mengurangi kemungkinan mereka bisa mengisolasi diri sepenuhnya. Sistem pendidikan di Jepang yang sangat terstruktur dan penuh tuntutan juga merupakan salah satu faktor pendukung. Mulai dari usia dini, anak-anak didorong untuk meraih prestasi akademis yang tinggi. Di Jepang, ada tradisi ujian masuk yang ketat, mulai dari tingkat SMP, SMA,
hingga universitas. Ujian ini dikenal sebagai Shiken Jigoku atau neraka ujian, yang menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dihadapi siswa. Siswa harus mempersiapkan diri untuk ujian ini dengan mengikuti juku, yaitu sekolah tambahan atau bimbingan belajar setelah jam sekolah reguler. Juku menjadi tempat yang lazim bagi siswa untuk menghabiskan waktu hingga malam hari, mengurangi waktu bermain, istirahat, atau bersosialisasi. Banyak siswa yang merasa terjebak dalam rutinitas ini, dan bagi mereka yang tidak dapat memenuhi standar tinggi ini, perasaan gagal dan bersalah seringkali muncul. Bila seseorang berhasil menyelesaikan pendidikannya, mencari pekerjaan adalah tahap selanjutnya dalam fenomena hikikomori ini. Tantangan ini timbul dari sistem rekrutmen yang sangat kompetitif. Di Jepang, mendapatkan pekerjaan tetap setelah lulus universitas dipandang sebagai tolok ukur utama kesuksesan hidup. Sistem perekrutan yang dikenal sebagai Shishoku Katsu adalah proses yang penuh tekanan dan menuntut persiapan besar, terutama bagi lulusan baru. Sistem shikatsu melibatkan proses panjang dan intensif di mana mahasiswa yang hampir lulus harus mulai mencari pekerjaan di perusahaan besar. Proses ini mencakup serangkaian wawancara, ujian masuk perusahaan, dan bahkan acara job hunting yang diselenggarakan oleh universitas atau perusahaan. Karena banyaknya pelamar dan terbatasnya posisi, kompetisi menjadi sangat ketat. Pelamar dituntut untuk mempersiapkan diri secara matang, dan seringkali harus berjuang keras untuk mendapatkan posisi di perusahaan yang mereka inginkan. Orang tua dan keluarga seringkali berharap anak-anak mereka mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan prospek jangka panjang, terutama dalam perusahaan besar yang menjanjikan keamanan finansial. Bagi mereka yang gagal dalam proses rekrutmen atau tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, rasa malu dan kegagalan bisa menjadi awal dari hikikomori. Salah satu contoh kasus adalah Hiroshi, seorang lulusan universitas yang mengalami kegagalan dalam mencari pekerjaan selama beberapa tahun. Hiroshi berasal dari keluarga menengah yang memiliki harapan tinggi terhadapnya. Setelah lulus dari universitas dengan nilai yang cukup baik, Hiroshi mulai mengikuti proses shikatsu dengan harapan bisa bekerja di perusahaan besar yang dihormati. Namun, setelah beberapa kali gagal dalam wawancara dan tidak lolos seleksi, dia mulai merasa putus asa. Rasa malu dan kecewa yang dirasakan Hiroshi semakin kuat ketika dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan bergengsi. Setiap kali kembali ke rumah tanpa hasil, dia merasa semakin tertekan oleh harapan keluarganya dan dirinya sendiri. Akhirnya, Hiroshi memutuskan untuk berhenti mencari pekerjaan dan mengisolasi diri di kamarnya. Selama bertahun-tahun, dia tidak keluar dari rumah dan menolak semua upaya keluarganya untuk membantunya. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa di Jepang, banyak pekerjaan yang tersedia untuk lulusan baru hanya dibuka untuk mereka yang baru saja lulus. Jika seseorang gagal mendapatkan pekerjaan di tahun pertama setelah lulus, kesempatan mereka untuk mendapat pekerjaan tetap akan berkurang drastis. Masa depan mereka langsung dianggap suram jika gagal di awal karir. Bila seseorang berhasil mendapat pekerjaan, budaya kerja di Jepang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap tekanan psikologis. Di Jepang, ada ekspektasi yang kuat bahwa pekerja akan menunjukkan loyalitas tinggi kepada perusahaan mereka. Pekerja diharapkan untuk bekerja keras, bahkan hingga lembur secara rutin, sebagai bukti dedikasi terhadap perusahaan. Dalam lingkungan kerja yang kompetitif ini, mendapatkan pekerjaan bukanlah akhir dari tantangan. Justru, bagi banyak orang, ini hanyalah permulaan dari tekanan jangka panjang yang bahkan beberapa kasus dilaporkan berakhir dengan bunuh diri. Fenomena hikikomori yang awalnya terjadi di generasi muda, semakin lama ternyata merambat sampai ke generasi tua. Banyak kasus di mana seorang lansia meninggal dalam kesendirian tanpa ada yang menyadarinya selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Hal ini sering terjadi di Jepang, terutama di kalangan lansia yang hidup sendiri atau orang yang mengalami isolasi sosial. Untuk menyelamatkan para pelaku hikikomori ini, pemerintah mulai mengadakan rehab, terutama bagi generasi usia produktif yang mengalami depresi. Tomoki, seorang pria berusia 30-an, telah mengisolasi diri di kamarnya selama lebih dari 10 tahun. Selama masa isolasi, Tomoki seringkali menyalakan TV sepanjang hari, meskipun ia jarang menonton program-programnya secara aktif. Suara TV memberinya ilusi kehadiran orang lain di sekitarnya. Ia mengatakan bahwa mendengar suara TV membuatnya merasa tidak sendirian,
Ini adalah cara baginya untuk menjaga hubungan dengan dunia luar tanpa harus terlibat langsung dalam interaksi sosial. Interaksi sosial adalah salah satu topik penting dalam rahab hikikomori ini. Bila seseorang sudah bisa terbiasa mengatasi rasa takutnya, maka dia akan pelan-pelan mulai bisa berinteraksi dan bekerja secara normal. Program ini biasanya dimulai dengan menghimbau pelaku hikikomori untuk melakukan pertemuan secara 2 kali dalam sebulan, lalu pelan-pelan mereka akan dibimbing dan diberi pelatihan mengenai dunia kerja yang terbuka melalui bantuan pemerintah. Walau sebagian besar orang yang mengikuti rahab ini kembali ke kehidupan hikikomori, beberapa orang dilaporkan berhasil untuk kembali bekerja dan beraktivitas di luar rumah dengan normal. Pada tahun 2015, Masaki Kudo, seorang mantan jurnalis yang pernah mengalami hidup sebagai hikikomori selama bertahun-tahun, berhasil keluar dari kehidupan hikikomori dan mendirikan Hikipos. Nama Hikipos berasal dari kata hikikomori dan post, yang merujuk pada tulisan atau postingan yang dibagikan. Hikipos adalah sebuah platform media yang didirikan oleh komunitas hikikomori di Jepang untuk berbagi pengalaman, informasi, dan pandangan mereka mengenai kehidupan sebagai hikikomori. Hikipos bertujuan untuk menyediakan ruang bagi orang-orang yang mengalami hikikomori untuk berbagi kisah mereka, baik secara anonim maupun terbuka. Dengan begitu, mereka dapat mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa stigma atau penilaian dari masyarakat umum. Hikipos juga berfungsi sebagai komunitas online di mana para hikikomori dapat saling mendukung satu sama lain. Mereka bisa berdiskusi, bertukar informasi tentang cara-cara untuk mengatasi kesulitan, dan menemukan teman sebaya yang mengalami situasi serupa. Selain hal-hal di atas, salah satu solusi alternatif yang cukup menarik adalah layanan menyewa kakak perempuan. Layanan menyewa kakak perempuan adalah gagasan yang diinisiasi oleh Shoji Masahiro, seorang konselor yang secara khusus bekerja dengan kasus hikikomori. Shoji Masahiro mendirikan New Start, sebuah organisasi nirlaba di Jepang yang menawarkan layanan ini sebagai salah satu pendekatan untuk membantu orang yang mengalami isolasi sosial ekstrim. Program ini diperkenalkan untuk menjangkau hikikomori yang sangat sulit dijangkau oleh lembaga resmi. Shoji Masahiro percaya bahwa sosok kakak perempuan yang hangat dan ramah bisa lebih efektif dalam membangun hubungan emosional yang diperlukan untuk membantu hikikomori keluar dari isolasi mereka. Salah satu cerita menarik datang dari Tomoko Saito, seorang wanita Jepang yang bekerja sebagai kakak perempuan dalam program organisasi New Start. Salah satu kasus yang paling mengesankan bagi Tomoko adalah ketika dia menangani seorang pemuda bernama Yuta yang telah mengisolasi diri selama lebih dari 3 tahun. Yuta tidak mau keluar dari kamarnya dan hampir tidak pernah berbicara dengan keluarganya. Saat Tomoko pertama kali mulai berinteraksi dengannya, dia memulai dengan cara meninggalkan catatan-catatan kecil di depan pintu kamar Yuta. Catatan tersebut berisi pesan sederhana seperti, "Selamat pagi," atau, "Aku di sini jika kamu ingin bicara." Selama beberapa minggu, tidak ada respons dari Yuta, tapi Tomoko terus menulis dan memberikan dukungan tanpa mengganggunya secara langsung. Suatu hari, Tomoko melihat bahwa salah satu catatannya diambil, dan hal ini memberi tanda bahwa mungkin Yuta mulai merespons secara perlahan. Setelah berbulan-bulan membangun kepercayaan, Yuta akhirnya mulai berbicara singkat melalui pintu tertutup. Melalui usaha yang konsisten dan penuh kesabaran, Yuta akhirnya membuka diri sedikit demi sedikit. Tomoko mulai lebih sering berkunjung dan mengajak Yuta untuk keluar, meski hanya sekadar jalan-jalan singkat di sekitar rumahnya. Meskipun Yuta tidak langsung mau kembali ke sekolah atau bekerja, ini adalah langkah besar menuju pemulihan emosional dan sosialnya. Tomoko mengungkapkan bahwa salah satu momen paling membahagiakan adalah ketika Yuta akhirnya keluar dari rumahnya untuk pertama kali dalam 3 tahun dan mengajaknya minum kopi. Meskipun masih dalam proses pemulihan, Tomoko merasa puas bahwa dia telah membantu Yuta memulai perjalanan untuk kembali berinteraksi dengan dunia luar. Tomoko juga mengakui bahwa meskipun pekerjaan ini memuaskan, tantangannya juga sangat berat. Setiap hikikomori memiliki cerita dan trauma yang berbeda-beda, dan tidak semua kasus berakhir dengan kesuksesan. Ada beberapa laporan di mana hikikomori yang didaftarkan program ini oleh keluarganya melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan karena merasa kebebasannya terganggu. Namun beberapa situasi unik lain juga terjadi, seperti seorang kakak perempuan dalam organisasi ini, akhirnya menikah dengan salah satu kliennya yang berhasil keluar dari kehidupan hikikomori. Cerita-cerita di atas memberi pandangan baru tentang pentingnya hubungan manusia dan empati dalam menghadapi kesulitan. Melalui fenomena hikikomori ini, semoga kita menjadi semakin sadar
bahwa perhatian yang kecil, kebaikan, dan kesabaran bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang yang merasa terisolasi dari kehidupan dunia.